Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lama tidak jumpa dengan kalian. Mistika harap kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk memulai kembali pembelajaran kita hari ini. Hari ini Mistika akan membahas tema ketiga, subtema kedua, yaitu tentang proses pembuatan. Ya, ini adalah kertas. Hari ini kita akan membahas tentang proses pembuatan kertas. Tapi, kertas ini berasal dari mana sih teman-teman? Kalian mau tahu dari mana asalnya kertas ini? Kita lihat dulu yuk video penjelasan dari Mistika berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bahasa bermuatan IPS hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, yaitu tentang proses pembuatan kayu dan kertas. Banyak sekali benda yang kita pakai sehari-hari itu terbuat dari kertas loh teman-teman. Di antaranya adalah buku, koran, kardus, tisu, dan masih banyak lagi benda-benda yang lainnya. Faktanya, benda-benda tersebut terbuat dari sebatang pohon loh teman-teman. Kok bisa ya? Bagaimana sih caranya? Nah, jadi pohon-pohon besar yang ada di hutan produksi ditebang menggunakan gergaji yang besar sehingga membentuk batangan-batangan kayu yang besar atau yang disebut dengan kayu gelondongan atau yang dikenal dengan logs. Kemudian kayu gelondongan atau logs ini dibawa menggunakan truk yang besar atau menggunakan kapal. Dibawa kemana teman-teman kayu gelondongan ini? Ya betul, kayu gelondongan ini dibawa ke pabrik untuk dikeringkan dan untuk diolah menjadi kayu-kayu yang siap pakai. Di pabrik, logs diolah menjadi kayu yang siap dibuat aneka bentuk benda. Di antaranya dapat diolah menjadi peralatan rumah tangga seperti pintu, kursi, alat tulis seperti pensil, meja, kertas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah proses dari kayu menjadi kertas. Bagaimana sih teman-teman? Kita lihat lagi yuk penjelasan selanjutnya. Untuk proses pembuatan kertas, Mistika mau mengajak kalian langsung ke pabriknya saja ya. Nah, kita sudah tiba di pabriknya teman-teman. Ini adalah pabrik pembuat kertas, yang mana kayu-kayu gelondongan yang sebelumnya telah diolah di pabrik, kemudian dibawa ke pabrik pembuatan kertas, dipanaskan, kemudian dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil seperti chip teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, potongan-potongan kayu yang telah dirubah menjadi chip itu diolah lagi teman-teman menjadi pulp atau bubur kayu. Nah, bubur-bubur kayu ini kemudian diberi warna, kemudian dikeringkan sampai akhirnya membentuk serat yang disebut serat selulosa. Nah, serat selulosa ini kemudian dipipihkan dan diolah kembali menjadi sebuah kertas yang masih lebar. Lihat ya teman-teman, kertasnya masih lebar ya. Nah, untuk selanjutnya adalah proses pemotongan. Gulungan-gulungan kertas tersebut dipotong sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Nah, seru sekali ya melihat prosesnya. Ini adalah pabrik kertas. Jadi, kita harus hemat-hemat teman-teman dalam menggunakan kertas. Kalian tidak mau kan banyak pohon yang ditebang hanya untuk membuat kertas yang kita buang-buang? Nah, dari video tadi dapat Mistika simpulkan kayu gelondongan atau logs yang telah diolah di pabrik sebelumnya diolah kembali di pabrik kertas menjadi potongan-potongan kecil atau yang disebut dengan chip. Kemudian diolah kembali menjadi bubur kertas atau yang disebut dengan pulp. Bubur kertas atau pulp ini kemudian
diberi warna dan disaring sampai kering dan membentuk ampas yang disebut dengan serat selulosa. Kemudian, serat selulosa digiling hingga pipih dan dibentuk sesuai kertas yang kita inginkan. Nah, demikian penjelasan dari Mistika teman-teman. Jangan lupa kerjakan worksheet 10 bahasa bermuatan IPS tema 3 subtema 2 dengan judul proses pembuatan kayu dan kertas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, ternyata kertas yang biasa kita pakai untuk menulis, untuk menggambar, itu berasal dari sebatang pohon kayu loh teman-teman, yang ada di hutan sana. Jadi, untuk pemakaian kertas ini, kita juga tidak boleh boros-boros supaya tidak terlalu banyak hutan yang ditebang untuk pembuatan kertas. Selain kertas, batang pohon yang dapat diolah itu juga bisa diolah menjadi kayu dan biasa kita pakai sehari-hari. Contohnya adalah pensil. Pensil ini juga berasal dari batang kayu yang biasa diambil dari hutan sana loh teman-teman. Jadi sebelum jadi kertas, bisa diolah juga menjadi kayu. Selain pensil, ada juga kursi, ada juga perabotan rumah tangga yang bisa dipakai sehari-hari di dalam rumah kita. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan worksheet dari Mistika berikut ini. Dan jangan lupa kerjakan dengan tulisan yang rapi. Kemudian kalian kumpulkan pada saat jadwal drive-thru berikutnya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.